Shalom, eh, selamat sore para pemirsa Jurnal TV di mana saja Anda berada. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dalam acara Suara Jemaat yang disiarkan melalui Jurnal TV. Dan sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, sore hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Terima kasih untuk berkat-Mu dan anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami. Terutama pada hari kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk bisa mendengar firman-Mu, dan biar firman-Mu ini memberkati banyak orang yang mendengarnya, dan biar hidup mereka diselamatkan. Pada saat mereka bersyukur kepada Engkau, maka mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Baik, pemirsa Jurnal TV di mana saja kita berada, mari kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan baca ayat yang ke-21, hanya satu ayat. Dan tema yang saya ambil pada hari ini adalah barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka akan diselamatkan. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya percaya bahwa setiap kita, setiap orang yang ada pada saat ini, ya pasti menginginkan apa yang namanya keselamatan. Ya, sekarang kita hidup di dunia ini, tapi setiap orang akan mengalami yang namanya kematian. Ya, jadi kematian ini tidak bisa diprediksi oleh setiap orang. Ya, kadang-kadang dokter bisa berprediksi kalau seseorang itu sakit kanker, ya sakit tumor, ada yang memprediksi tinggal 3 bulan lagi ya umurnya, atau tinggal setahun lagi. Tapi kenyataannya ada orang yang tetap hidup walaupun sudah diprediksi karena sakit kanker atau tumor, ya. Jadi kita lihat bahwa manusia tidak bisa menentukan umur manusia, ya. Hanya Tuhan yang mengetahui umur manusia. Kalau dalam Alkitab, dalam Mazmur itu dikatakan bahwa kalau kita kuat 70 tahun, kalau umur kita 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun. Yaitu adalah doa Musa, karena dia melihat bahwa betapa banyaknya manusia yang meninggal di umur yang seharusnya kalau kita baca dalam Kejadian itu ditentukan Tuhan 120 tahun. Tapi dalam kenyataannya tidak sampai, bahkan di zaman pandemi pada hari ini kita lihat bahwa ada anak muda yang belum mencapai umur 70 tahun, belum mencapai umur 50 tahun, mereka sudah mengalami yang namanya kematian. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Alkitab menulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Jadi ayat yang kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 21 ini sebenarnya sejalan di dalam sama dengan ayat yang ada di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Ya. Di situ dikatakan bahwa sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, jadi keselamatan itu merupakan rencana Tuhan bagi setiap orang. Tuhan tidak pernah punya rancangan untuk semua orang itu mati dan dihukum. Enggak. Tapi rancangan Tuhan, ya, kehendak Tuhan adalah supaya setiap orang itu memperoleh keselamatan, supaya setiap orang memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa sebaiknya kita hidup, ya, karena nggak ada Tuhan. Ya, buktinya kita masih hidup sampai saat ini, ya, dan kita berbuat dosa, kita berbuat kejahatan, kita membuat pelanggaran, ya, kita tidak mati. Mereka lupa bahwa ada waktunya di mana orang itu akan mengalami kematian, dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, ya Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur bahwa kita ada di bangsa, di negara yang percaya kepada Tuhan, sehingga setiap orang dijamin kebebasannya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan keyakinannya, ya, kepada Tuhan. Ya, dan kita melihat bahwa bangsa kita ini, bangsa Indonesia, ada bangsa yang percaya bahwa adanya Tuhan. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, ada bangsa yang disebut sebagai warga negaranya ateis, ya, karena mereka tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau melihat dari semua yang ada di dalam dunia ini, ya, itu semuanya karena Tuhan. Ya, bahkan
Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi semua yang dijadikan yang ada di bumi ini adalah karena Allah. Kalau kita baca di dalam Kejadian, dikatakannya juga bahwa semua yang ada ini Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menciptakan burung-burung, laut, ya, langit, cakrawala, semuanya itu Allah yang menciptakan. Dan setelah semua itu sudah ada, kemudian Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Untuk berkuasa atas bumi ini, berkuasa atas di dunia ini, ya. Jadi Bapak Ibu, dan kita lihat bahwa pada saat manusia ada di dalam dunia ini, Tuhan tetap menginginkan bahwa setiap manusia diselamatkan. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Roma pasal 3, itu Alkitab mengatakan bahwa tidak orang pun yang benar, seorang pun tidak ada orang yang mencari Allah, semua orang telah berbuat dosa, ya. Jadi upah dari dosa itu adalah kematian, ya. Ada hukuman dari dosa yang kita lakukan, tetapi ada jalan keluar, ya. Kita bersyukur bahwa Allah punya jalan keluar dari dosa kita, ya, karena Allah datang dalam wujud manusia dan dia menanggung seluruh dosa manusia, ya. Ingat bahwa dosa yang ditanggung itu bukan hanya dosa satu suku, ya, atau satu bangsa atau satu orang, tidak. Alkitab jelas mengatakan bahwa dosa yang ditanggung adalah dosa seluruh dunia, umat manusia. Dia datang bukan mencari orang benar, tapi dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yang terhilang itu berbicara tentang orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, tapi hidup di dalam dunia ini dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Tapi kita bersyukur bahwa Alkitab juga mengatakan dalam Roma bahwa semakin banyak dosa yang ada di dalam dunia ini, semakin berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan. Artinya bukan karena berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan itu supaya terus kemudian kita bebas untuk berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, bukan. Tetapi setiap orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, waktu dia datang kepada Tuhan, waktu dia berseru kepada Tuhan, ya, maka dosanya diampuni, pelanggarannya diampuni, dia menjadi manusia baru. Oleh sebab itu, kalau kita baca dalam Roma 10 ayat 13 tadi dikatakan bahwa sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, ya. Jadi saya memberikan semangat, ya, saya mendorong Bapak Ibu, saudara-saudara yang mungkin saat ini mendengar suara jemaat melalui Jurnal TV, yang saudara mungkin belum percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Nanti kita akan melihat ayat-ayat yang akan saya sampaikan. Di situ kita lihat bahwa ada orang-orang yang mereka berseru kepada Tuhan dan mereka diselamatkan, ya. Jadi kalau orang-orang berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, mari baca firman Tuhan supaya saudara mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang jelas, yang clear, ya. Tidak hanya saudara dengar apa kata orang, ya, tapi saudara memang memahami sendiri dari firman Tuhan sehingga saudara bisa mengambil keputusan yang tepat bahwa saudara sudah berada di dalam jalur yang tepat, ya. Kalau selama ini mungkin saudara masih bertanya-tanya, apakah kalau saudara mengalami yang namanya kematian, ya, apakah saudara sudah pasti diselamatkan? Apakah saudara akan masuk di dalam yang namanya kerajaan surga? Atau saudara nggak tahu, saya kemana Pak, saya belum tahu saya kemana. Ya, saya hari ini mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang belum memiliki kepastian kalau saudara mengalami kematian. Saya berharap saudara bisa berseru kepada Tuhan, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena saudara akan diselamatkan. Itu janji firman Tuhan. Ya, kita lihat di dalam contoh ini, ada contoh bagaimana ada 10 orang kusta, ya, di dalam Lukas 17. Saya bacakan langsung aja ke ayat yang ke-12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan ayat 13, dan mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami, ya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, ya. Jadi saudara lihat di sini bahwa orang-orang itu
kemudian menjadi tahir. Jadi ada 10 orang yang berseru kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara lihat di sini mereka katakan, "Guru, Yesus Guru, kasihanilah kami." Dan ini adalah satu perintah Tuhan yang kita lihat, ya mungkin saudara pun mungkin kalau saudara ada di zaman itu atau pada saat saudara mengalami kesakitan, sakit kusta, kemudian Tuhan menyuruh untuk pergi ke imam dan memperlihatkan dirimu, ya mungkin saudara kemudian ngapain? Saya ini kan belum sembuh, saya ini kan masih sakit. Ya, tapi saudara lihat di sini bahwa orang kusta ini mereka tidak 10 orang kusta ini mereka tidak menyanggah Tuhan, mereka tidak berdebat dengan Tuhan, tapi mereka langsung mentaati firman Tuhan, ya. Mereka melakukan apa yang Tuhan suruh, ya. Dan kalau kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi saudara, hal pertama dari Lukas 17, kalau kita lihat tadi di dalam Kisah Rasul 2 ayat 21 dan kemudian Roma 10 ayat yang 13, di situ dikatakan bahwa mereka berseru kepada Tuhan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi orang-orang 10 orang kusta ini mereka berseru kepada Tuhan. Mereka meminta kesembuhan kepada Tuhan. Dan Tuhan hanya berkata kepada mereka, "Pergi, tunjukkan dirimu kepada imam." Ya, saudara, kalau saudara pelajari firman Tuhan, saudara dari Alkitab, bahwa memang ada ketentuan-ketentuan hukum Taurat untuk orang Israel, bahwa barang siapa yang terkena kusta, dia harus menunjukkan, diperiksa tubuhnya itu kepada imam. Ya, apakah dia ini benar-benar kusta atau bukan, atau kalau dia sudah sembuh, dia harus pergi menunjukkan dirinya kepada imam untuk diperiksa apakah tanda-tanda kusta itu masih ada atau tidak. Kalau sudah tidak ada, dia akan dinyatakan sembuh. Dan ada hal-hal yang harus dia penuhi, yaitu mempersembahkan burung tekukur atau kambing domba, ya, kepada untuk dirinya sendiri sebagai tanda persembahan, karena dia udah bukti bahwa dia udah disembuhkan gitu ya. Nah, firman Tuhan ini Yesus berkata kepada mereka untuk pergi menunjukkan bahwa mereka ini udah sembuh gitu. Jadi saudara lihat di ayat yang dari Lukas 17 ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, sebelumnya kalau Bapak Ibu baca nanti di ayat yang sebelumnya itu, dari 10 orang kusta hanya satu yang kembali dan bersyukur kepada Tuhan karena dia melihat bahwa tubuhnya yang tadi penuh dengan kusta sudah disembuhkan, ya sudah pulih tubuhnya. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang Bapak Ibu dan saya yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh yang namanya waktu kita berseru kepada Tuhan, kita diselamatkan, ya. Yaitu hal yang pertama adalah kita memiliki iman, ya. Iman itu kalau di dalam kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu menuntut kita untuk melakukan segala sesuatu walaupun itu belum terjadi, tapi kita sudah bertindak saat ini untuk kita melihat apa yang akan terjadi di depan, ya. Jadi sesuatu yang belum terjadi tapi kita imani, kita percaya bahwa hal itu sudah terjadi saat ini. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita berseru, kita percaya kepada Dia, maka kita akan sembuh, ya gitu. Jadi kalau misalnya hari ini ada yang misalnya terpapar COVID, saudara harus percaya ya bahwa iman percaya saudara, semangat saudara untuk sembuh itu akan membuat imun tubuh saudara semakin hari semakin kuat dan akan mengalahkan penyakit yang ada dalam diri saudara. Jadi Bapak Ibu, penting iman, ya. Bagaimana supaya kita bisa memiliki iman? Ya, kalau kita baca di dalam Roma, ya, dalam Roma itu dikatakan bahwa iman itu, bukan di dalam Roma, tapi ada ayat yang lain dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, di dalam Roma 10 itu dikatakan bahwa barang siapa yang berseru, ya tadi kita sudah baca ya, Roma 10 ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, ya. Tapi bagaimana mereka dapat berseru? Kita berkata di sini bahwa bagaimana mereka dapat berseru tetapi mereka tidak percaya kepada Dia. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-13, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia?
Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi, Bapak Ibu, hari ini ya, bagi pemirsa Jurnal TV yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, saudara sudah mendengar kabar baik, ya, kabar tentang keselamatan. Bahwa waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Ini suatu berita yang baik. Ya, mungkin ada beberapa orang yang masih belum ada kepastian tentang keselamatan. Tapi Alkitab mengatakan di sini bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Ya, jadi yang pertama supaya saudara dan saya, bagaimana supaya kita pada saat kita berseru kepada Tuhan, kita diselamatkan. Hal-hal apa saja yang kita butuhkan dalam hidup saudara? Ya, yaitu yang pertama adalah iman, Bapak Ibu. Ya, jadi iman itu sudah saya sampaikan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita dengar firman, kita mendengar firman, ya setiap hari kita dengar firman Tuhan, akan timbul iman dalam hidup kita. Karena pada saat kita mendengar firman Tuhan, itu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, ya. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, maka kita akan memperoleh apa yang namanya keselamatan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, ya. Jadi penting bagi saudara dan saya untuk kita memiliki iman, karena Alkitab juga mengatakan bahwa tanpa iman orang itu tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi iman itu merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kita kalau kita ingin melihat bahwa hidup kita diselamatkan. Ya, jadi iman itu segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang 10 orang ustaz tadi, mereka belum sembuh, ya. Tapi mereka punya iman bahwa mereka akan disembuhkan, makanya mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan melihat bahwa itu tindakan iman yang paling pas. Cuma kadang-kadang waktu orang disembuhkan, mereka kemudian lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan dari sakit yang Bapak Ibu alami, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu juga memuliakan Tuhan. Di dalam di dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa barang siapa menaikkan syukur kepada Allah, dia memuliakan Allah. Ya, jadi sesuatu yang simple, yang sederhana, tapi kalau kita tidak memahaminya, kita tidak melakukannya, kita tidak tahu bahwa waktu kita lakukan itu, waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu memuliakan Tuhan. Jadi saya ulang lagi, hal yang pertama yang penting dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita pada saat kita berseru kita diselamatkan, maka hal pertama yang penting adalah kita memiliki iman dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, kemudian kita lihat ayat selanjutnya, ya. Di dalam ini contoh, ya, contoh bagaimana supaya saudara dan saya kita memiliki kehidupan, ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Ada satu cerita tentang Petrus, ya. Cerita tentang Petrus, ya. Kalau saudara baca tentang bagaimana waktu itu Petrus, mereka bersama-sama dengan teman-temannya, mereka ada di danau, ya. Mereka pergi, kemudian kira-kira jam 3 malam, tiba-tiba mereka terbangun dan mereka melihat ada Yesus, dan mereka berteriak, itu hantu. Tapi Yesus berkata, tenang, inilah aku. Nah, kemudian Petrus berkata, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Kemudian Tuhan datang dan berkata, mari, dan berjalannya. Lalu, jadi waktu itu Petrus kemudian keluar dari perahu, dan kemudian dia mulai berjalan. Ya. Dia mulai berjalan, dan kemudian tiba-tiba ada tiupan angin yang begitu kencang, ya, menerpa dia. Dan kemudian apa yang terjadi? Petrus kemudian menjadi takut, dia menjadi bimbang, dia menjadi ragu. Padahal dia sudah berseru kepada Tuhan, ya. Kemudian dia tenggelam dan kembali dia berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Kemudian Tuhan mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus, dan kemudian
Tuhan Yesus dan Petrus masuk ke dalam perahu ya. Jadi saudara lihat ya, waktu Petrus berseru kepada Tuhan, Tuhan langsung mengulurkan tangannya ya. Jadi hal kedua yang menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan kita supaya pada saat kita berseru kita diselamatkan adalah kita percaya ya. Tadi Yesus berkata kepada Petrus bahwa hai orang yang tidak percaya, hai orang yang kurang percaya ya. Jadi ketidakpercayaan itu membuat kita terperosok ya ke dalam air, membuat kita jatuh di dalam dosa kita, membuat kita jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan begitu cepat untuk menolong saudara dan saya. Jadi hal kedua yang perlu saya tekankan di sini adalah percaya kepada Tuhan. Percaya itu artinya kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang kita serahkan kepada Tuhan, apa yang kita doakan kepada Tuhan, kita pasti menerimanya. Ada salah satu ilustrasi Bapak Ibu, ada seseorang yang berkata, apakah Bapak Ibu percaya bahwa saya bisa berjalan di atas tali ini? Dan orang-orang berkata, ya kami percaya. Oke, kalau begitu siapa yang mau saya gendong di pundak saya dan berjalan di atas tali ini? Karena itu di atas jurang gitu ya. Tapi tidak ada seorang pun yang berani untuk naik ke pundak lelaki itu dan kemudian berjalan di atas tali. Oke, pemirsa Jula TV, kita akan lanjutkan lagi setelah kita melihat yang berikut ini. Baik pemirsa Junar TV, kita kembali lagi. Tadi saya ada kasih ilustrasi ya. Jadi seorang akrobat yang bisa melewati tali ya yang ada di atas jurang. Nah, dan kita lihat bahwa tidak ada seorang pun yang mampu, yang mau untuk berada di pundak dari seorang akrobat itu. Tapi kemudian ada seorang yang kemudian mengangkat tangan dan dia bilang saya mau. Nah, dan kemudian orang itu naik ke atas, seorang anak ya, naik ke atas pundaknya dan kemudian membawa anak itu berjalan ke ujung jurang, kemudian kembali lagi. Dan kita lihat di situ bahwa ternyata kalau kita mengatakan, oh hebat luar biasa, kita percaya, tetapi di dalam kenyataannya kita nggak percaya ya, dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita. Dan ternyata anak yang tadi naik di atas pundak akrobat itu adalah anaknya sendiri gitu, karena dia percaya kepada bapaknya bahwa bapaknya udah sering kali melakukan itu dan berhasil dan sukses. Nah Bapak Ibu, mengenai keselamatan ya, kita nggak bisa coba-coba, kita harus tahu dengan pasti siapa yang bisa menyelamatkan hidup saudara dan saya ya. Kita lihat bahwa pandemi ini membunuh begitu banyak orang ya, tapi waktu orang yang meninggal di dalam Tuhan, mereka percaya, mereka tetap berseru kepada Tuhan, waktu mereka mengalami kematian walaupun di dalam pandemi, mereka tetap akan diselamatkan. Kenapa? Karena mereka sudah ada di dalam Tuhan. Mereka percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan ya. Kata Yesus itu sendiri artinya Jehovah is salvation ya. Allah adalah penyelamat. Jadi kalau saudara percaya pada Yesus, saudara, Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Dia yang menyelamatkan saudara dan saya. Kalau kita baca di dalam Matius dikatakan bahwa namanya disebut orang Immanuel ya. Nah, kalau dalam Yesaya namanya disebut orang penasehat yang ajaib, Bapa yang perkasa, yang Allah yang perkasa, Raja damai, ya, Bapa yang kekal. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk saudara dan saya bisa diselamatkan, kita harus memiliki yang namanya kepercayaan. Nah kita lihat di dalam saya akan bacakan tadi seperti yang kita lihat di dalam ayat tentang Petrus itu ya, dalam Matius ya, itu
dikatakan di situ bahwa lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, ya, dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan. Ya, saudara lihat, Petrus berkata di sini kata Tuhan, ya, atau kurios, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Lalu mereka naik perahu dan angin pun reda. Ya. Kadang-kadang gelombang, ya, angin ribut, persoalan, ya, pandemi, ya, gelombang satu, gelombang kedua, gelombang ketiga, Bapak Ibu. Kalau kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil nama Yesus, kita akan tetap selamat. Ya, kita percaya bahwa kita mengalami sakit pandemi, sakit karena COVID ini, saudara berseru kepada nama Yesus, Yesus pasti sembuhkan saudara. Ya, mungkin ada orang yang bertanya, tapi bagaimana Pak, itu kan banyak itu orang-orang percaya, bahkan pendeta meninggal karena COVID. Nggak apa-apa. Bukan meninggal karena COVID itu yang jadi masalah. Yang masalahnya adalah kalau dia meninggal sudah kena COVID, tidak percaya lagi sama Yesus. Kalau kita baca di dalam Mazmur 119, ya, ayat 15, itu dia berkata bahwa, kalau saya nggak salah ya, Mazmur 116 ayat 15, itu dikatakan begini, berharga di mata Tuhan orang-orang yang mengasihi dia. Tetapi di dalam terjemahan The Message bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa kalau orang-orang itu mati, ya, Allah itu sudah menyambut mereka di pintu gerbang kematian, ya. Jadi kalau kita mati tapi kita percaya kepada Yesus, Yesus sudah menyambut kita di dalam pintu gerbang kematian, ya. Untuk apa? Untuk membawa kita ke tempat peristirahatan, ya. Kalau Bapak Ibu pernah baca dalam Matius bagaimana tentang cerita seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus, yang penjahat di sebelah kanan, dia berkata bahwa Tuhan, ya, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah aku, ya. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan, ya. Jadi ayat-ayat di Alkitab ini menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, ya. Firdaus itu artinya tempat kebahagiaan, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau nanti kita mengalami yang namanya kematian, kita akan ada di Firdaus, ya. Sampai kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Nanti saya akan bagikan ayatnya yang terakhir untuk kita semua. Apa yang namanya pengadilan Kristus, ya Bapak Ibu. Itu ada. Jadi kenapa sampai Tuhan kemudian datang, ya, menyelamatkan saudara dan saya kalau kita berseru kepada Dia untuk menghindari saudara dan saya, supaya saudara dan saya, supaya umat manusia yang sudah diciptakan Tuhan ini tidak mengalami yang namanya kematian kekal atau hukuman kekal, ya. Alkitab menuliskan tentang hal itu, Bapak Ibu. Jadi ada yang percaya, puji Tuhan, ada yang tidak percaya, ya kita berharap, kita terus berdoa kepada orang-orang yang tidak percaya supaya satu waktu nanti Tuhan mengubah hati mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan. Tujuannya hanya satu, supaya mereka diselamatkan, ya. Jadi kalau ada orang yang belum percaya, mari Bapak Ibu saya mendorong untuk kita semua berdoa pada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita mendoakan mereka supaya mereka juga berseru kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Mungkin hari ini waktu saudara nyampaikan mereka tidak mau, mereka menolak, ya, mereka berkata, nggak usah kamu urus hidupku, aku bisa urus hidupku sendiri. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, Yesus pun datang, dia menyampaikan hal yang baik, menawarkan keselamatan bagi banyak orang, tapi banyak orang yang menolak, ya, tapi dia tetap sabar, ya. Kalau kita baca di dalam kalau nggak 1 Petrus 3 atau 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 itu dibilang Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, walaupun ada orang yang menganggapnya itu sebagai suatu kelalaian, ya. Tapi Allah itu setia, dia menginginkan supaya setiap orang itu bertobat, ya, dan berbalik dari kejahatannya supaya hidup mereka diselamatkan, ya. Kita lihat di sini bahwa Tuhan menolong, dia mengulurkan tangannya dan memegang Petrus dan mengangkat dia, dan dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi Bapak Ibu, percaya, jangan bimbang.
Jangan ragu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saya mau sampaikan pada hari ini, ya, Yesus itu Tuhan, ya. Bukti bahwa Petrus berseru, Tuhan, tolonglah aku. Dan Tuhan mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus dan mereka masuk ke dalam perahu, dan di situ dikatakan ayat yang ke-32, angin pun redah, ya. Dan angin pun redahlah. Itu menunjukkan bahwa suatu kuasa, hanya Tuhan yang bisa meredakan angin badai, ya. Meredakan gelombang yang dahsyat. Itu terjadi dalam kehidupan Petrus dan murid-muridnya. Tetapi waktu mereka datang, mereka bersyukur pada Tuhan, hidup mereka diselamatkan. Jadi hal yang pertama tadi Bapak Ibu, untuk pada saat kita berseru supaya kita diselamatkan, hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yang pertama kita harus memiliki iman, yang kedua kita harus percaya kepada Tuhan. Dan kemudian kita lihat di ayat selanjutnya, ya, di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 yang sampai yang ke-10, ya. Kita lihat di situ, waktu saya bacakan untuk kita semua, ya. Ayat yang pertama dari Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, ya. Jadi karena orang banyak itu tinggi-tinggi, Zakheusnya pendek, jadi nggak bisa melihat, terhalang. Sebab badannya pendek, maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu, ya. Kemudian saya lanjutkan di ayat yang ke-6, ya. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, ya. Saudara, lihat dari Lukas ini dikatakan bahwa Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, ya, berkata kepada Yesus bahwa Yesus itu Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi menunjukkan pertobatan itu dengan namanya restitusi atau pengembalian hal yang sudah kita ambil, yang bukan menjadi milik kita itu dikembalikan, ya. 4 kali lipat dia berkata. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, setiap orang yang ada di dalam dunia ini yang tidak percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang terhilang. Oleh karena itu kenapa Yesus datang? Karena orang-orang nggak tahu bagaimana untuk datang ke surga, bagaimana untuk datang kepada Allah. Oleh karena itu, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, Yesus datang mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung dosa saudara dan saya. Tapi ingat bahwa kita harus mengambil satu keputusan di dalam kehidupan kita, apakah kita mau menerima dia sebagai Tuhan atau juru selamat, sebagai Tuhan dan juru selamat atau tidak. Kalau kita tidak menerima dia, maka kita akan mengalami hukuman yang kekal, ya. Percaya atau tidak percaya, saudara, hari itu akan datang, waktu itu akan datang dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Dan Yesus ingin supaya saudara dan saya kita berseru supaya saudara dan saya kita diselamatkan, ya. Kita lihat bahwa Zakheus, ya, dia ingin melihat Tuhan. Jadi hal ketiga supaya saudara dan saya kita diselamatkan adalah kita ingin mengenal Tuhan. Kita ingin mengenal Yesus dalam hidup saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh saudara dengan firman Tuhan ini, Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara percaya dan katakan, Tuhan, hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Maka hidup saudara akan diselamatkan. Saudara bisa mencari gereja yang benar-benar menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa memberi diri di situ untuk kemudian saudara akan dibimbing untuk mengenal Tuhan, dan saudara akan menjadi orang yang dewasa, sehingga nanti suatu kelak saudara juga akan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang lain, kepada saudara, kepada teman-teman saudara, kepada teman-teman atau kepada keluarga saudara, supaya hidup mereka juga diselamatkan. Dan Bapak Ibu, saya mau sampaikan juga di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-16, ya, di dalam
slide saya yang terakhir ini dikatakan Yohanes 13 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan ada seorang pun yang binasa, ya. Tapi Dia menginginkan bahwa semua orang diselamatkan, ya. Makanya kenapa Allah datang dalam cara yang tidak seperti yang dipandang manusia. Mungkin orang-orang berpikir bahwa Allah harus datang dalam penuh kemuliaan, disertai dengan malaikat-malaikat, turun, langit terbuka, kemudian turun ke dalam dunia, dan katakan siapa yang mau percaya kepada saya adalah Tuhan. Tuhan tidak pakai cara seperti itu, ya. Tapi Dia datang dalam wujud manusia, ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal diam di antara kita. Ya, jadi Yesus datang sebagai manusia. Dia adalah Allah, tapi Dia memilih untuk merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu hal yang tidak manusia pikirkan, ya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Allah membuat manusia tidak mau percaya kepada Tuhan, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan akan mengubah hati setiap orang. Kalau kita terus berdoa kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan menggerakkan hati mereka, mengubah hati mereka supaya mereka percaya, supaya mereka juga diselamatkan. Dan saya tutup dengan ini Bapak Ibu, ayat yang saya janjikan tadi, bahwa akan ada pengadilan Kristus. Saya baca dari 2 Korintus 5. Ya, saya langsung aja 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, sebab kita semua, 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa bahwa ada namanya pengadilan Kristus waktu Yesus datang nanti. Semua orang akan dibangkitkan, ya, semua orang yang percaya kepada Dia akan diangkat bersama-sama dengan Dia, ya, untuk naik ke surga dan kemudian menerima bagiannya. Tapi setiap orang yang tidak percaya, mereka akan dihakimi. Semua orang akan dihakimi. Yang percaya akan masuk ke dalam tempat perhentian yang kekal, kehidupan yang kekal. Tetapi yang tidak percaya akan mengalami yang namanya kematian yang kekal. Jadi hari ini saya berharap bahwa Bapak Ibu bisa berpikir. Kalau Bapak Ibu masih kurang percaya, baca lagi firman Tuhan, berdoa lagi, minta hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan membuka pengertian kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengambil keputusan yang benar. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari saja sama-sama kita berdoa sebelum kita tutup. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Tuhan, Kau berkata bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka akan diselamatkan. Engkaulah Tuhan yang telah turun ke dalam dunia ini. Hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami yang belum percaya kepada Engkau, untuk percaya dan mengambil keputusan, menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Pada saat mereka mengambil keputusan, Tuhan, kami percaya bahwa dosa mereka diampuni, pelanggaran mereka diampuni, Kau memulihkan kehidupan mereka, memulihkan kesehatan mereka, memulihkan ekonomi mereka, memulihkan pekerjaan mereka, memulihkan kehidupan mereka, rumah tangga mereka, dipulihkan semuanya. Dan mereka melihat bahwa ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas hidup mereka pada saat mereka menerima Engkau dan bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, memberkati Jurnal TV yang sudah menjadi sarana untuk pemberitaan firman-Mu, memberkati setiap orang yang mendengarnya, biar hidup mereka diselamatkan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.